Baik, pertanyaan pertama datang dari Bapak Ridho di Banten. Assalamualaikum Ustaz Husin dan Ustaz Hamzah. Waalaikumsalam. Ustaz, di dalam surat Al-Zumar ayat 67, di hari kiamat langit digulung dengan tangan kanannya. Mengapa Allah menggunakan kata tangan kanan? Kemudian di ayat 75-nya, malaikat melingkar di sekeliling ars, seolah-olah Allah itu sedang dikelilingi oleh para malaikat. Mohon penjelasannya mengenai hal ini, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa yang dirahmati Allah, Ustaz Hamzah yang menemani kita pagi hari ini bersama Ustaz Muhammad Krisna, begitu pula semua kru Rasil dan tamu kita yang berkumpul pada pagi hari ini bersama-sama, seluruh kaum muslimin dan muslimat. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Imran, Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dialah yang telah menurunkan kepadamu Alkitab. Dan bayan Alkitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan karena mempergunakan bahasa yang dipergunakan manusia, maka mau tidak mau bahasa tersebut yang biasa dipergunakan oleh manusia sebagai wasilah komunikasi di antara mereka yang berbicara tentang alam manusia dan makhluk di sekitarnya, mau tidak mau bahasa tersebut penuh dengan keterbatasan. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih bahasa yang dipergunakan manusia untuk menerangkan tentang dirinya. Maka dengan sendirinya kita pertama-tama harus memahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq, Sang Pencipta, laisa kamitslihi syai'. Kalau makhluk kita dapat melakukan perbandingan dan perumpamaan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan dirinya. Dia merupakan Al-Khaliq sedangkan kita makhluk. Dia tidak terikat oleh dimensi-dimensi yang membatasi manusia, baik dimensi ruang, waktu. Begitu pula bentuk-bentuk yang ada pada manusia dan makhluk adalah ciptaan Allah. Maka jangan kita kaitkan dimensi-dimensi yang membatasi manusia, manusia dengan segala keterbatasannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah mulai dari pertama menjelaskan Qul huwallahu ahad.
Ahad bukan hanya menjelaskan satu, tapi yang lain dari yang lain. Tidak sama dengan yang lain. Allahus Samad. Kita makhluk butuh, sedangkan Allah tak butuh kepada sesuatu, tapi tempat kita dan seluruh makhluk menyandarkan dirinya. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan. Kalau dia melahirkan, satu hari nanti anak yang dilahirkan akan mewarisi. Maka dengan sendirinya Tuhan bukan hanya satu, tapi Tuhan beranak pinak seperti keadaan manusia. Ini tidak layak bagi Allah. Dia tidak melahirkan, walam yulad, dan dia juga tidak dilahirkan. Kalau dia dilahirkan berarti ketuhanannya merupakan warisan dari Tuhan sebelumnya. Jadi kalau kita melihat makhluk ya, melahirkan dan dilahirkan, maka Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan hukum ini tidak berlaku untuk Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara yang serupa dengan dirinya. Ini yang mesti kita fahami dari pertama. Tapi bahasa yang dipergunakan oleh Allah untuk berbicara tentang dirinya adalah bahasa yang biasa dipergunakan oleh manusia di antara sesama mereka. Mau tidak mau, bahasa yang amat terbatas tidak mungkin dapat meliputi menerangkan Allah dengan hakikatnya. Mau tidak mau, ya, sifat-sifat ciri-ciri makhluk terdapat pada kata dan bahasa yang dipergunakan mereka. Nah, ini yang harus kita bersihkan ketika kita berbicara tentang Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Oleh karena itu ketika Allah menurunkan Al-Quran dengan memilih bahasa Arab sebagai medianya, bahasa Arab ini bahasa yang dipergunakan orang-orang Arab dalam komunikasi mereka. Maka mau tidak mau, pada saat Allah mempergunakan bahasa tersebut, ya, berbicara sebagai contoh tentang dirinya, mau tidak mau apa? Mau tidak mau tidak terlepas dari apa? Dari batasan-batasan, ya, kebiasaan-kebiasaan yang ada pada makhluk. Oleh karena itu, ayat-ayat Al-Quran, ya, di hadapan kita semua ini terbagi pada dua kelompok. Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat muhkamat yang jelas, gamblang, tidak mengandung multi tafsir, tidak mengandung kesamaran. Tapi di sisi hunna ummul kitab ini yang menjadi induk Alkitab. Artinya, kalau kalian menjumpai ayat-ayat yang lain yang tidak jelas, kembalikan kepada ayat-ayat muhkamat sebagai induk dan apa? Dan tafsir. Ketidakjelasan ayat ini bukan karena apa? Karena ayat-ayat Al-Qur'annya pada zatnya tidak jelas, bukan. Tapi karena keterbatasan kita. Jadi, sebahagian ayat-ayat Quran merupakan ayat muhkamat yang jelas, tidak mengandung multi tafsir, difahami ya secara aksiomatis. Tapi di samping ayat muhkamat wa ukharu mutasyabihat, terdapat ayat-ayat mutasyabihat. Di mana satu ayat ya yang mempergunakan bahasa manusia yang biasa dipergunakan oleh mereka, ya, sewaktu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau penuh dengan keterbatasan. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala bernama Al-Alim. Al-Alim. Ilmu yang diketahui manusia itu dari hasil belajar. Dari hasil belajar. Dari tidak tahu kemudian belajar meningkat sedikit sampai apa? Ilmunya ya meluas. Tapi seluas-luasnya ilmu manusia amat terbatas. Dan ilmu manusia ini tidak bersifat dzati, tidak menyatu dengan dirinya. Dulu didahului kebodohan, kemudian berilmu. Betul enggak? Dan ilmunya pun tidak bersifat mutlak. Apa yang kamu ketahui amat terbatas. Banyak yang kamu tidak ketahui, hanya sedikit yang kamu tahu. Apa yang kita ketahui mungkin sebagian orang tidak tahu. Tapi apa yang ada pada orang lain, kita juga apa? Tidak menguasainya. Nah, kalau ilmu Allah bersifat meluas dan mutlak. Dzati menyatu dengan dirinya. Kalau ilmu kita Arabi, sesuatu yang ada, ya,
Secara apa? Secara Arabi, artinya bukan sesuatu yang menyatu dengan diri kita. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala di saat ingin menjelaskan dirinya maha tahu segala sesuatu, bukan hanya maha mengetahui hal-hal yang nampak saja, tapi yang tersembunyi juga diketahui. Betul tidak? Yang di luar jangkauan indera kita sampai bisikan hati kita juga diketahui oleh Allah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala pilih beberapa kata ya, yang biasa dipergunakan oleh manusia untuk menerangkan mengenai apa ilmunya. Contohnya, As-Sami, yang maha mendengar. Itu merupakan cabang daripada Al-Alim. Al-Alim kan menyeluruh. As-Sami mengetahui segala sesuatu. Baik itu suara yang tampak sampai suara hati. Ini cabang daripada Al-Alim. Al-Basir. Ya, Al-Basir itu yang maha melihat. Ini cabang juga dari Al-Alim. Artinya segala sesuatu terlihat dari Allah, baik yang tampak oleh kamu maupun tidak. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti As-Sami itu Allah maha mendengar butuh pada telinga. Begitu juga maha melihat berarti apa? Butuh kepada mata. Ini merupakan ciri-ciri manusia. Nah, pada saat kita memahami As-Sami Al-Basir, kita fahami bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu, baik apa? Objek-objek ya, yang terlihat maupun yang terdengar. Tidak ada satupun yang luput dari Allah. Tapi Allah maha suci dari apa? Dari keserupaan dengan makhluknya bermata, bertelinga, dan lain sebagainya. Ini namanya ayat mutasyabihat. Ayat ini ya mempergunakan kata-kata bahasa yang dipergunakan oleh makhluk mau tidak mau apa? Akhirnya apa? Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, untuk memahami ayat ini, kembalikan pada ayat muhkamat. Laisa kamitslihi syai'. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Begitu juga walam yakun lahu kufuwan ahad. Ini ayat-ayat muhkamat yang membantu kita untuk membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan ya madlul, makna dari kata-kata ini agar layak dengan Allah. Sebagai contoh, manusia kan hidup. Allah juga apa? Hidup. Tapi berbeda dua kehidupan tersebut. Kehidupan manusia Arabi, karunia dari Allah, pemberian dari Allah, tergantung pada Allah. Kalau kehidupan Allah menyatu dengan zatnya, bukan pemberian dari yang lain, ya, tapi seluruh kehidupan berawal dari dirinya, bergantung padanya dan kembali kepadanya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala dialah ya yang maha hidup dalam arti sebenarnya, sedangkan manusia dihidupkan, seluruh makhluk dihidupkan. Jadi walaupun dua kata tersebut dinisbatkan kepada Allah, tapi beda maknanya. Jelas kan? Nah, ini mesti kita pahami betul-betul bahwa Al-Quran terbagi dua kelompok. Satu ayat muhkamat yang menjadi induk Al-Quran. Satu lagi ayat mutasyabihat. Dalam bahasa Arab, tasyabah itu serupa artinya. Nah, ayat-ayat ini yang digunakan untuk berbicara mengenai Allah, ya, di dalamnya terdapat apa? Hal-hal ya yang sepintas menyerupai makhluk. Kita harus bersihkan, sucikan ya, dari keserupaan kepada makhluknya sebagaimana yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Lalu selanjutnya, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Orang-orang yang hatinya menyimpang, mereka bukan mengambil pelajaran yang baik dari Al-Quran, mengambilkan ayat-ayat mutasyabihat kepada ayat muhkamat, tapi mereka justru apa? Mengikuti ayat mutasyabihat dipisahkan dari ayat muhkamat. Tujuannya untuk menimbulkan fitnah dan juga mentakwilnya sesuka hati mereka. Seharusnya mereka tidak boleh menafsirkan ayat mutasyabihat terpisah dari ayat muhkamat. Tapi yang mereka lakukan, mereka mengikuti ayat mutasyabihat, mereka putuskan dengan ayat muhkamat, lalu mereka takwil sesuka hati mereka. Tuhan katanya bermata, tapi matanya nggak sama dengan kita. Tuhan bertangan, tangannya nggak sama dengan kita. Tuhan berkaki, kakinya tidak sama dengan kita. Ini kan bahaya besar. Ini merupakan hal yang amat berbahaya, wal'iyadzubillah. Akhirnya dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini masuk dalam kategori mujassim. Mujassim. Ini tidak ada bedanya dengan para penyembah berhala. Tidak ada bedanya dengan para penyembah
Padahal Allah maha suci dari keserupaan dengan makhluknya. Makhluknya butuh akan tempat dan ruang. Kalau Allah tidak. Kalau Allah terikat dengan ruang dan waktu, bagaimana Allah bisa mendengar doa kita di sini? Doa juga saudara kita di Amerika, di Eropa, dan di langit. Allah bersama seluruh makhluknya dimanapun mereka berada. Tapi bukan kebersamaan ruang dan waktu kita, bukan. Tapi kebersamaan dalam arti yang meliputi segala sesuatu. Jelas ya? Jadi orang-orang yang hatinya menyimpang, yang sakit ini bukan ikut Al-Quran, malah apa? Mereka mengikuti ayat mutasyabihat, ditafsirkan yang menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat, dan mereka takwilkan tidak mengikuti petunjuk Allah. Mereka ikuti riwayat-riwayat yang kebanyakan riwayat ini bersumber dari Israiliyat. Mengikuti jejak langkah orang Yahudi, ya, yang menggambarkan Tuhan itu mirip dengan makhluk. Kalau buka perjanjian lama, mereka gambarkan Tuhan ini gambaran-gambaran yang mirip dengan makhluk, yang tidak layak bagi Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi. Orang-orang yang mendalam, yang tahu akan kekurangan dirinya, keterbatasannya, ya, mereka berkata, kami beriman kepada semua ini sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Semua dari sisi Tuhan kan. Wa ma yadzakaru illa ulul albab. Dan tidak belajar, sadar akan apa? Akan hal ini kecuali orang-orang yang berakal. Karena kalau orang berakal tahu keterbatasannya. Bukan meraba-raba berbicara tanpa dasar ilmu. Kalau dugaan bukan wasilah ilmu. Setelah itu Allah ajarkan kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami, jangan selewengkan hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Artinya jangan biarkan syaitan menyelewengkan kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Anugerahkan bagi kami rahmat-Mu ya Allah, innaka antal wahhab. Sesungguhnya Engkau Al-Wahhab, ya. Betul-betul Tuhan sang pemberi karunia, di mana segala sesuatunya berasal dari Allah, baik yang lahir maupun yang batin. Yang batin diantaranya hidayah dan taufik. Oleh karena itu, hati yang menyimpang yang paling berbahaya, yang membuat orang keras, dengan mudah menyesatkan, mengkafirkan orang, padahal dia dalam kekafiran. Nah, kita kembali kepada ayat tadi. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Manusia ini, makhluk, tidak mungkin sama sekali akan dapat mengenali kebesaran keagungan Allah, menghargainya sebagaimana mestinya. Apabila dia berilmu, penghargaan, pengetahuan orang yang berilmu beda dengan orang bodoh, kan? Tapi ilmu manusia penuh dengan keterbatasan. Sampai Allah gambarkan mengenai apa? Sebahagian dari kekuasaannya. Kalau seandainya pohon-pohon di bumi dijadikan sebagai pena, lautan sebagai tinta dilipat gandakan menjadi 7 kali lipat untuk mencatat kalimat Allah, semua ini akan hancur, kalimat Allah tidak akan berkurang. Bayangkan coba, seluruh pohon di bumi jadi pena, kira-kira berapa banyak jumlahnya? Samudra yang ada ini, Pacific Ocean-nya, Indian Ocean-nya, Atlantiknya, kalau semua digabungkan, ya, coba bayangkan berapa banyak tintanya. Ditambah lagi 7 kali lipat. Lalu semua pohon di hutan-hutan Asia, Afrika, Amerika Latin, ya. Begitu pula di Amerika, dikumpulkan semuanya menjadi pena, semua akan hancur sedangkan kalimat Allah tidak akan berakhir. Ini tujuannya mendidik kita untuk mengetahui batasan kita. Nah, Allah terangkan wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak akan mampu untuk membatasi, mengetahui kadar kebesaran dan keagungan Allah dengan sebenar-benarnya. Lalu Allah berikan perumpamaan buat kita. Wal ardu jami'a. Bumi ini semuanya, ya, qabdatuhu, ya, berada dalam genggaman Allah. Was samawat, dan langit semua. Bayangkan coba langit. Matahari kita ini satu bintang di tengah-tengah galaksi
Bima Sakti atau Milky Way. Jumlah galaksi sampai sekarang tidak terbatas. Matahari di mata kita begitu jauh, padahal matahari satu bintang. Dengan seluruh planetnya mengitari pusat galaksi yang begitu luas. Bumi dalam genggaman Allah, begitu juga langit. Ya, semua dalam lipatan tangan kanan Allah. Menggunakan kanan di sini ta'ziban wa tasyrifan. Bukan tashbihan wa tajsiman, bukan menyerupai makhluk atau menggambarkannya sebagai jisim sebagaimana kita. Tidak. Tapi tasyrifan. Kata yamin itu orang Arab sering apa? Sering menggunakan kata yamin itu untuk menggambarkan akan kemuliaan. Intilah takhaf. Kamu jangan takut. Kamu berhubungan sama dia. Fulan biyamini ana. Fulan di tangan kanan ana. Artinya apa? Tunduk sama ana. Tunduk. Bukan berarti apa? Allah bertangan. Paham nggak? Bukan berarti si fulan dalam genggaman tangan kita. Bukan. Hakikatan. Inti la takhaf. La takhaf wa la tahzan fulan biyaminik. Bukra attasil buh. Besok anda hubungin dia. Insya Allah dia bakal selesaikan urusan inti. Paham nggak? Orang Arab sering mengatakan apa? Jalat ayadi ka indi. Tangan inti betul-betul berat di atas apa? Di atas diri anak. Maksudnya anak berhutang budi banyak sama itu. Nah ini kan menggunakan bahasa Arab mau tidak mau Allah juga pergunakan perumpamaan-perumpamaan ya yang dapat apa? Menggambarkan yang abstrak dalam gambaran yang konkret untuk membuat mereka bisa memahami. Bukan semuanya sedikit. Jadi dan bumi dalam genggaman Allah, begitu pula langit di hari kiamat nanti semua terlipat dalam tangan kanan Allah. Terlipat artinya apa? Kalau orang habis baca buku dilipat, artinya apa? Selesai. Berakhir semua langit ini berganti dengan langit yang baru. Begitu pula bumi yang baru. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Ketika bumi digantikan dengan bumi yang baru, begitu pula langit. Jadi bukan menggambarkan Allah Subhanahu wa taala ya bertangan. Oleh karena itu penutup ayat ini Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dan maha agung dari apa yang mereka persekutukan. Persekutukan dipersamakan dengan makhluknya. Jadi jangan apa? Disamakan Allah dengan makhluknya. Nah kalau orang ambil agama bukan dari kitab dan referensinya, tapi dari riwayat, riwayat ini dhon, dugaan. Akhirnya tersesat, menganggap dirinya benar, seolah-olah mengikuti sunnah Rasul, padahal bukan sunnah Rasul, kebohongan dengan berpakaian sunnah Rasul. Coba lihat firman Allah pada surat Yusuf, ketika Allah memerintahkan Rasulnya untuk apa? Untuk mengumumkan, Qul hadhihi sabili. Katakan ini jalanku. Ini jalan Rasul nih, sunnah Rasul. Bukan sunnahnya Israiliyat. Qul hadhihi sabil ad'u ilallah. Aku mengajak kepada Allah, bukan mengajak ke dalam kelompok untuk bergabung dengan Syiah, Sunnah, Salafi, tidak. Tapi ad'u ilallah, supaya orang bisa berkumpul bersatu apa? Di jalan Allah. Ala basirah. Apa ala basirah? Allah bilang qad ja'akum basairu mir rabbikum. Telah datang kepada kalian basirah dari Tuhan kalian. Kalau basar itu mata yang lahir, kalau basirah mata batin, akal ya. Nah, Allah telah menurunkan ayat-ayat yang membuka menerangi akal dan pikiran kalian. Itu ayat-ayat. Jadi ala basirah artinya apa? Di atas hujjah yang kokoh kuat, yaitu Al-Quran. Bukan berdasarkan ruwiya waqila, diriwayatkan dan dikatakan. Karena nggak semua riwayat benar, kecuali yang cocok dengan Quran. Katakan bahwasannya aku mengajak ya manusia kepada Allah ala basirah, ala kitabillah, yang jelas-jelas tadi merupakan kebenaran yang pasti. Ana wa manittaba'ani, inilah jalanku dan jalan orang yang mengikuti aku. Jadi kita mau tanya ahlus sunnah yang sebenarnya siapa? Yang mengikuti Quran, yang mengikuti basirah, bukan yang apa? Yang diombang-ambingkan di tengah-tengah riwayat yang membingungkan, satu mengatakan sahih, satu mengatakan dhaif, satu mengatakan maudhu dan lain sebagainya. Masa agama seperti ini? Oleh karena itu, kita jadikan Quran sebagai tolok ukur, sebagai neraca, sebagai timbangan. Kita kumpulkan semua yang cocok dengan Quran, ahlan wa sahlan kita sambut. Kita yakin bahwa ini dari Rasulullah.
Tapi kalau yang tidak sesuai dengan Quran, hati-hati, jangan sampai kamu menganggap benar, atau di hadapan Allah kamu termasuk dari orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW. Begitu juga bicara mengenai arash atau kursi. Kalau kita baca kalangan Mujassimah, sampai dalam terjemahan yang keluar dari apa? Dari Saudi Arabia. Di footnote di bawah, ya, di atas terjemahan wasi'a kursiyuhu menggambarkan kekuasaan yang meliputi langit dan bumi. Di bawah footnote-nya, dalam riwayat, kursi itu tempat meletakkan kaki Allah. Bayangkan coba, dia berani-berani mengatakan Allah berkaki, dan kursi tempat Allah meletakkan kaki. Dari mana? Dari mana sumber kamu? Masa riwayat ahad dijadikan sebagai apa? Sebagai apa? Dasar-dasar yang berhubungan dengan keimanan. Padahal Quran dengan jelas-jelasan mengatakan laisa kamitslihi syai'. Kalau satu raja, kan biasanya dia punya kursi, arash kan? Arash itu kursi juga, tempat raja duduk. Biasanya arash tersebut terdapat di satu apa? Ruangan. Dan di sana semua para menteri berkumpul menghadap ke hadapan raja. Keputusan juga keluar dari sana. Cuma kursi tersebut ya, amat terbatas. Jangankan jauh-jauh. Walaupun dia berkuasa, dia bisa nggak menguasai hatinya? Nggak bisa. Hati bawahannya? Nggak bisa. Hati istrinya? Nggak bisa. Betul nggak? Tapi kalau Allah, kursinya meliputi langit dan bumi, jangan fahami kursi dengan apa? Dengan kursi yang kita kenal. Maksudnya kekuasaannya meliputi segala sesuatu. Beda dengan kekuasaan seorang raja. Kalau dia berkuasa di satu negara, negara yang lain lepas dari kekuasaannya. Bahkan yang dalam negara pun tidak semua dalam genggaman. Dia nggak tahu menterinya lagi siap-siap menjatuhkan diri. Betul nggak? Iya. Katakan sekarang pengikut presiden semuanya. Apakah semua setia di hatinya? Memuja, walaupun memuji dirinya di luar, dalam hatinya dia bilang apa? Saya lebih baik dari kamu. Saya sekolah dari Amerika. Saya jebolan dari Cambridge. Saya jebolan dari Oxford. Dia merasa apa? Lebih baik. Cuma disatukan oleh kepentingan, bukan kesetiaan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada nggak yang tersembunyi ya, dari Allah? Baik bisikan hati manusia, demikian pula pandangan matanya, sampai apa yang didengar tidak tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istawa alal arsh bukan menggambarkan bahwa Allah duduk di atas arsh. Kalau Allah duduk di atas arsh, berarti Allah butuh kepada sesuatu. Allah bersandar pada sesuatu, ini mustahil bagi Allah. Jadi arasy dalam Al-Quran seperti huwallazi khalaqas samawati wal arda, ya, fi sittati ayyamin thumma istawa al arsy. Dia menciptakan langit bumi dalam 6 masa. Kemudian istawa al arsy maksudnya apa? Dia memerintah dari arasy kebesarannya untuk membantah pendapat yang mengatakan bahwa Allah menciptakan langit bumi dan manusia, setelah itu Allah gak butuh ditinggalkan. Itu pendapat Aristo dan lain sebagainya. Allah tidak. Dia menciptakan langit bumi, menciptakan manusia sebagai khalifahnya, semua di bawah pengawasan Allah. Bahkan Allah siap mengabulkan doa mereka yang berdoa. Kalau kita ditinggalkan sendirian di atas bumi, kita putus asa semuanya. Betul enggak? Betul. Boro-boro mikirin makhluk di bumi. Mikirin di rumah aja banyak orang yang kepusingan luar biasa. Betul enggak? Apalagi zaman Covid sekarang. Konglomerat pejabat. Lagi apa? Lagi betul-betul kelimpungan kalau orang Betawi bilang. Lagi bingung. Mau dari mana nih cari uang sekarang? Tapi orang kalau bersama Allah, walaupun di padang yang tidak bertuan seperti di Mekah dulu, sebelum ada tanaman, sebelum ada air, sebelum ada apa? Buah-buahan, sebelum ada penduduknya, Sayyidah Hajar tidak merasa ragu bersama Ismail, begitu pula Ibrahim alaihimussalatu wassalam untuk meninggalkan istri dan anak. Kenapa? Dia tahu yang memberikan kehidupan dan rizki Allah, bukan ilmu kita, bukan usaha kita. Jadi jelas nggak masalah ini? Jadi ketika ya menggambarkan malaikat ya yang memikul arasy, yang mengelilingi arasy, itu bukan berarti Allah duduk di atas arasy kemudian malaikat memikulnya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wasallam mengatakan innallaha khalaqal arsya. Khalaqal arsya. Laisa makanan li dzatihi, walakin idharan li 'azamati. Allah menciptakan arasy bukan sebagai tempat duduknya bagi zatnya, tapi untuk menampakkan kebesaran dan keagungannya.
keputusan keluar dari arasy kebesaran keagungan Allah. Malaikat memuji kebesaran dan keagungan Allah, ya, dengan penuh rasa hormat. Tak ada satupun di antara mereka yang membantah. Jadi dalam hal ini bukan berarti, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala seperti kita yang duduk di atas aras. Ada lagi dalam perjanjian lama, Tuhan menciptakan langit bumi, setelah itu capek Tuhan istirahat dan tidur. Allah jawab dalam ayatul kursi, la ta'khudhu sinatun wala naum. Jadi kita lihat ini sumber-sumber pemahaman penafsiran seperti ini dari mana? Dari orang-orang Yahudi, dari Israiliyat. Jadi kebanyakan hadis yang datang dalam masalah ini semua bersumber dari mereka. Oleh karena itu, kalau ingin agama yang benar, ala basirah, berjalan di atas basirah yang jelas, yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang insya Allah kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wallahu a'lam.